Halo sahabat Toyota, kembali lagi berjumpa di video ini. Nah, pada video ini teman-teman mau lihat caranya ganti karet rem dan kampas rem Hilux double cabin 2015 ke bawah. Jadi customernya masuk di bengkel, nah keluhkan mobilnya pada saat direm itu dalam sekali remnya dan tidak pakem juga, sama ada bunyi-bunyi di bagian remnya. Pas diperiksa ada rembesan minyak rem di sekitar kaliper. Setelah diamati, diperiksa baik-baik, oh ternyata memang bocor karet remnya. Jadi mau dilakukan pergantian karet rem sama kampas rem. Jadi ini minta dia sebabkan terlalu dalam karena ada kebocoran, jadi itu minyak rem keluar terbuang, jadi tidak bisa mendorong piston ke kampas rem secara maksimal. Itu juga tidak pakem Nah itu bunyi-bunyi karena dia melengket kampas remnya, jadi dia ada bunyi-bunyi di bagian kaliper. Nah, sebelum masuk di proses pembongkar dan pemasangan, kita lihat dulu estimasi biaya servisnya sama spare partnya, supaya teman-teman kalau dapat kasus seperti nanti di kendaraannya ada perkiraan biayanya, bisa disiapkan dananya untuk servis Nah, part yang pertama itu minyak rem, 2 pieces dia pakai, 50.000 satu, jadi 100.000 totalnya. Yang kedua karet rem, harganya 657, ini sudah set kiri kanan dia. Nah, spare part berikutnya itu kampas rem depan, harganya 796.000, sudah set kiri kanan. Untuk biaya servis 306.000, ini untuk servis OH dan pemasangan, jadi totalnya 1.859.000. Disclaimer dulu teman-teman, ini hanya estimasi pada saat mobil tersebut dikerjakan. Nah, harga spare part itu sewaktu-waktu dapat berubah, bisa saja nanti harganya jadi berbeda di suatu waktu di bulan tertentu. Nah, juga biaya servisnya bisa saja berubah di tiap daerah ataupun tiap dealer teman-teman. Nah, yang penting ada gambaran tato, tapi kan nanti itu bedanya palingnya beda-beda sedikit lah toh. Oke teman-teman, kita masuk di video proses pembongkaran pemasangan. Jadi namun sebelum itu, kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan share ya teman-teman. Oke. Nah, langkah pertama kita jepit kabel fleksibelnya dengan tang buaya. Jangan lupa dilapisi kain supaya selang fleksibel tidak rusak. Nah, langkah berikutnya kita kendorkan baut pipa rem sampai dia betul-betul kendor dan keluar pipa remnya dari kaliper. Nah, setelah pipa remnya sudah kendor, kita lepas spi pengikat selang fleksibel rem. Kita tunggu saja dengan palu-palu dan obeng sampai dilepas. Setelah spi selang fleksibel keluar, kita angkat pipa remnya ke atas. Nah, kemudian kita lepas baut pengikat kaliper. Kita gunakan impact untuk membukanya. Nah, berikutnya kita lepas lagi bautnya, ada 4, kita gunakan impact untuk membukanya. Nah, jika sudah longgar kita putar-putar saja pakai tangan sampai bautnya lepas.
Nah, ini sudah terlepas semua ya bautnya. Nah, ini penampakannya setelah dibongkar. Kalipernya benar-benar kotor dan berkarat. Tampak ini banyak kotoran yang membuat piston remnya melengket. Kemudian kita lepas satu persatu piston rem dengan menggunakan tracker pembuka piston rem. Ini kita putar-putar saja bautnya sampai pistonnya lepas. Kita lakukan hal yang sama kepada piston rem yang lain sampai dia lepas juga, kita tracker. Nah, setelah semua piston terlepas, kita lakukan pembersihan kepada kaliper. Kita bersihkan dengan air dan amplas rumah pistonnya agar piston nanti tidak melengket lagi dan bebas dari kotoran. Pistonnya juga kita bersihkan, kita gurinda dengan gurinda penghalus agar permukaan pistonnya itu rata. Nah, ini penampakan pistonnya setelah dibersihkan, sudah bersih, permukaannya juga sudah rata, bebas dari kotoran. Begitu juga dengan kalipernya sudah bersih semua guys. Nah, kemudian kita ganti karet rem dengan yang baru supaya nantinya tidak ada kebocoran dan rem juga tidak melengket ataupun tidak pakem gara-gara kebocoran. Dan kita olesi permukaan rumah piston dengan gemuk secara merata. Kemudian kita pasang karet remnya di piston rem. Lakukan dengan hati-hati. Nah, jangan lupa setelah karetnya terpasang, kita lumasi juga dengan gemuk agar nantinya pergerakan piston di rumah kaliper itu lebih leluasa. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan piston di rumah pistonnya di kalipernya. Nah, kita tekan-tekan supaya rapat. Jangan lupa karetnya dipresisikan posisinya agar tidak ada kebocoran. Jangan lupa juga diikat dengan pengikatnya. Nah, kita ikat supaya tidak ada kebocoran lagi terjadi di piston rem. Nah, ini sudah selesai terpasang semua. Kemudian kita pasang bautnya, baut pengikat kaliper satu persatu, ada 4 kita pasang. Kita putar-putar aja dulu dengan tangan. Kemudian kita kencangkan dengan impact. Nah, kencangkan secara merata. Lanjut kita ke proses perakitan kembali. Kita pasang spie-nya, spie pengikat kabel fleksibel. Dan kita pasang baut pengikat kaliper. Kita putar-putar dulu pakai tangan, terus kita gunakan impact untuk mengencangkannya. Lanjut pasang kembali pipa rem. Nah, kita pasang dulu pakai tangan, ada lubangnya, presisikan, kemudian diputar. Nah, setelah diputar pakai tangan dirasa sudah keras, kita pakai kunci-kunci untuk mengencangkannya. Nah, setelah itu kita lepas tang buayanya, kemudian kita pasang kampas remnya. Namun sebelum itu kita lumasi dulu dengan gemuk supaya nanti kampas remnya itu bebas untuk bergerak karena adanya pelumas tersebut. Nah, kita lumasi juga kampas yang satunya, terus kita pasang. Nah, langkah terakhir kita pasang penyangga kampas remnya.
Oke sahabat Toyota, sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika di video ini banyak kekurangan. Kalau suka dengan video ini, bisa nih kapan itu di subscribe, like sama di share toh. Oke. Ada juga Pak sempat ada pertanyaan atau request video-video tutorial apakah, dia servis kah, informasi harga spare part kah, tulis mami di kolom komentar nah. Oke teman-teman, sampai jumpa.